Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari lereng Gunung Slamet di daerah wisata mana ya? Karangsalam, Caup, Karangsalam. Saya kepengen menanggapi fenomena tingkah laku kabib-kabib yang semakin kesini semakin kurang ajar. Ini saya sangat prihatin. Mudah-mudahan dari pemerintah segera turun tangan karena sudah terlalu banyak korban. Ini yang terakhir ada informasi di samping yang habib predator, ada juga yang penipuan apa ini HP, banyak sekali. Ini kurang ajar sekali ini imigran Yaman, tapi terlalu banyak pola di Indonesia. Mungkin ada baiknya untuk diceburkan ke Kali Serayu nih. Oh, mohon Pak. Iya, Kali Serayu aja itu. Ceburkan Kali Serayu. Takutnya kalau polisi tidak segera turun tangan, pemerintah tidak turun tangan, warga pribumi sudah nggak tahan, takutnya nanti pada anarkis bertindak sendiri-sendiri, bisa kejadian ada kabib diceburkan Kali Serayu. Demikian dari saya, barangkali Pak Kiai Ayun menambahi. Boleh? Boleh, monggo. Ngopi-ngopi menanggapi tentang masalah kabib-kabib Yaman. Ini ya memang harusnya pemerintah itu sudah menanggapi yang serius, Bapak polisi utamanya itu. Apalagi kasus yang akhir-akhir ini nih, Habib Sapik itu dari mana ya? Sapik ya tadi? Kudus. Dari Jepara ini, Habib Sapik yang dari Jepara. Itu korbannya sampai berapa puluhan, itu 20 lebih kan. Nah, saya sendiri itu pernah punya teman juga dari Habib ini, ya begitu, korbannya dituwel, udah punya anak ya tinggal pergi. Dituwel itu apa? Tuwel itu nama desa itu Tegal itu. Oh. Terus ada lagi teman saya sendiri itu ya istrinya dibawa, ya akhirnya dibawa Habib itu. Satu, dua berarti satu lagi, ada lagi ini yang waktu itu udah dicerai, menceraikan, akhirnya dikawin Habib, ya begitu, dan doboli anak satu, bahkan belum anak malah itu masih dalam kandungan, itu tinggal pergi. Itu kan sangat membahayakan sekali lah. Tolonglah Pak Polisi, ini kayak gini itu tolonglah ditanggapi Pak Polisi. Bisa saat mungkin ada cerita bagaimana sih Habib kok bisa semudah itu mengelabui wanita-wanita Indonesia. Iya. Hanya bagaimana mereka itu melakukan. Pasti karena pengakuannya sebagai cucu Nabi ya. Akhirnya semau gue. Akhirnya semau gue. Jadi kalau kita mau berpikir sebetulnya kan ini malah menghinakan keturunan Nabi, kan seperti itu. Jadi mengatasnamakan Nabi tapi dengan tingkah yang betul-betul Akhlaknya bejat. Nah, ini membuat Nabi merasa Nabi malu dan menangis.
Dan saya kira kan tidak mungkin cucu Nabi kok kelakuannya begitu. Sudah tidak mungkin sekali, tidak mungkin sekali. Gus Hasan, Pak Kayun kan puluhan tahun menjadi muhibbin lah, katakan. Bahkan sering bareng-bareng jalan mereka. Pasti mungkin ada pengalaman Gus Hasan bagaimana Habib ketika mendekati wanita-wanita atau santri, baik yang sudah punya istri atau yang belum, biasanya seperti apa? Kalau di tempat saya kebetulan belum ada terjadi, karena memang santri perempuan ini masih kecil-kecil kayak gitu. Tapi pernah ada kejadian itu, jadi Habib yang istilahnya apa yang nikah mut'ah, nikah mut'ah, Kontrak. Kawin kontrak. Jadi ya lucu lah, prosesnya juga lucu sekali. Jadi apa nih, mencari nun sewu wanita-wanita nakal, dibayar sesuai dengan tarifnya, cuma akadnya nanti disuruh apa, mengucap aku nikahkan diriku dengan dirimu dengan mas kawin ya seharga itu untuk waktu mungkin 3 jam atau berapa. Ngawur pokoknya. Jadi melacur dengan mengatasnamakan hukum nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu kan ajaran Syiah. Ya. Berarti memperkuat dugaan bahwa mereka emang orang Syiah. Barangkali dulu memang pernah, tapi kan zaman Nabi menghalalkan itu ketika peperangan kan. Tapi setelah peperangan kan dimansuk, jadi ada nasib mansuk, sudah dimansuk. Jadi kalaupun sekarang ada yang masih menjalankan, ya ini ngawur lah, ngawur mencari enaknya sendiri, mengatasnamakan hadis. Ini kan nggak bener. Kan katanya Habib itu mengaku orang NU, Gus. Ngakunya. NU nunut uang nih mungkin. Iya, nunut uang nih, betul itu. Dan nunut urip. Nunut nunut urip. urip kemarin. Kalau nggak ada orang NU bingung. Ya sikis pada kebingungan, Gus. Nggih. Itu kan baru menurut saya kan kalau boleh saya katakan ibarat gunung es ini. Iya. Itu baru yang muncul, yang konangan lah. Mungkin yang belum konangan ini lebih besar jumlahnya. Banyak sekali, saya yakin banyak sekali. Makanya mungkin ada perlu pesan yang sedikit tegas, khususnya buat kiai-kiai pondok pesantren yang masih muhibbin ini. Karena bisa jadi santrinya dikorbanin. Jadi untuk saudara-saudara kami dari Nahdiyin, khususnya para kiai yang mungkin sekarang masih menjadi muhibbin, tolonglah, karena sebetulnya untuk berhusnudon pun sekarang sudah tidak bisa. Semua sudah nyata, sudah terang benderang, ditilik dari sudut apapun itu sudah ketahuan. Jadi tolong, kasihan dengan umat, apalagi Nun Sewu yang punya santri perempuan yang gede-gede, tolong dijaga. Jenengan dapat amanah dari wali santri, jangan sampai lah nanti gara-gara doktrin yang nggak jelas malah diperistri kabit untuk waktu yang istilahnya nggak jelas. Mungkin Pak Hayun mau nambahin? Cukup lah. Mungkin ada pengalaman bagaimana ketika Habib mau ngerayu santri atau wanita, biasanya seperti apa mereka itu modusnya, cara kerjanya? Ya hampir sama itu, sama seperti yang apa di hotel gitu, sama itu kayak gitu. Pernah. Iya. Menemui kasus Yang di hotel gitu. Iya. Pernah ada itu cerita itu. Iya, Jadi
dikejar-kejar sama keamanan hotelnya. Ternyata nggak mau bayar. Habib mana itu? Dari mana itu? Kalau aslinya itu dari Jakarta, tapi mohon maaf sudah meninggal. Itu dikejar-kejar nggak mau bayar. Setelah ditanya alasannya, katanya aduh memalukan sekali. Alasannya memalukan sekali lah. Itu saya yang dengar ceritanya aja udah kepingkel-pingkel. Kalau Pak Hayun mungkin yang pengalaman langsung, bukan dari ceritanya orang, ada nggak yang urusan dengan perempuan Habib? Ya Pak, Nggak usah disebut namanya Habib. Mungkin ya biasa lah itu, saya suruh termasuk orang saya Muhyiddin itu ya, saya suruh itu, tapi ya orang waktu itu kalau saya sendiri, kalau untuk apa, untuk merayu untuk Habib waktu itu, saya masih berpegangan dengan agama karena gitu. Jadi saya sendiri nggak mau kalau suruh merayu gitu loh. Tapi ya itu pengalaman di hotel di Baturaden itu ya seperti itu, termasuknya yang ngambil anak. Ya ini kalau ngomong gang sadar itu udah orang ini udah nasional lah, tahu mau kalau bilang gang sadar itu ngambil dari anak gang sadar gitu. Ya dikelonin itu. Gitu. Dibayar mungkin. Nah, ya dibayar sih dibayar, tapi ya lah nggak sesuai dengan itulah, intinya ya apa berkah aja gitu. berarti ya Habib banyak juga yang langganan Gang Sadar ya? Oh banyak. diantaranya. Allah diantaranya ya nanti Jangan. Habib kehilangan lah karena sih Saya jadi ingat yang terkait kasus pelecehan itu, teringat ceritanya Gus Abbas beberapa waktu lalu ketika misi pengajian di mana ya, itu kan Habib itu diundang kan, katanya wali kutub itu suruh ngisi pengajian Pernah di rumah kiainya. Tiba-tiba dia berulah mau memperkosa istrinya Pak Kiai di kamar mandi, kan ada pernah dengar itu Gus Abbas ya? Itu kan contoh-contoh kelakuan bejat yang luar biasa. Padahal dia diundang, yang katanya wali kutub mau ngisi pengajian di pesantrennya dia itu, mau memperkosa istrinya Kiai tersebut, kan luar biasa. Di kamar mandi ini pernah dengar. Jadi kalau saya pikir ada benernya yang ngomong Habib itu kalau nggak ngibul ya cabul. Ngibul cabul. Kalau Ini baru ngibul cabul. satu sisi aspek moralitas kan. Betul. Belum persoalan yang lain terkait bangsa dan negara, persoalan sejarah. Yang keras-keras, kotor kasar-kasar ini ngibul cabul. Yang halus-halus ngibulin sejarah. Kempul. Sejarah NU katanya yang bikin kakeknya. Itu kan. Bendera, dasar negara dan lain sebagainya, pahlawan katanya juga milik mereka. Itu yang jadi pada akhirnya dipikir-pikir Habib yang bagus, Habib yang mana gitu. ya nggak ada Habib yang bagus. Menurut saya itu nggak ada Habib yang bagus selaginya masih mengaku cucu Rasulullah. Itu nggak semua berarti jahat, lebih jahat daripada penjahat, melebihi yang zina, melebihi yang mabok gitu. Jadi lebih jahat gitu. Kalau masih mengaku keturunannya Rasulullah, mengakui nasabnya sampai Rasulullah. Kalau Habib yang seperti itu, apalagi sudah ngaku-ngaku kemudian digunakan untuk kejahatan. Jadi Double, ya? ingat pada hadis man da'a ila ghairi abihi fahuwa ya'lamu fal jannatu harama alaih. Barang siapa yang mengaku-aku kepada selain bapaknya dan dia mengetahuinya padahal itu salah tapi memaksakan tetap, fal jannatu harama alaih, maka diharamkan surga untuknya. Ingat itulah, mbak dia nyadar. Oke, terima kasih Gus Asa dan Pak Hayun. Jadi kesimpulannya terakhir, sekali lagi saya ingin menegaskan khususnya kepada aparat kepolisian, harus ditindak tegas
Habib-habib yang melakukan pelecehan seksual, apalagi sekelas predator kayak di Jepara itu. Kalau tidak ditindak tegas, sekali lagi nanti mereka akan besar kepala, mereka akan semakin menginjak-injak tatanan hukum kita, seolah-olah polisi takut menindak mereka, seolah-olah mereka tidak tersentuh hukum. Ini berbahaya sekali bagi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dari semua aspeknya lah. Ini kan aspek moralitas, ini aspek-aspek besar semacam pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, ini belum tersentuh nih negara ini, belum bersikap, apalagi soal nasabnya juga belum bersikap. Ini yang moral, pidana ini. Ya, beruntung bahwa kasus predator Syahbek Jepara ini sudah ditangani polisi, pelakunya sudah diringkus, sudah ditangkap dan dialihkan ke Barreskrim. Saya mohon Pak Polisi, saya yakin pasti akan ada pentolan Habib yang akan melobi Mabes Polri, karena Habib jangan sampai ini ditolerir. Kalau sampai kasus jahat ini sebesar ini kemudian ditolerir, pelakunya tidak ditindak tegas, sekali lagi dampaknya nanti Habib akan besar kepala, akan merasa tidak tersentuh hukum, akan semakin banyak korban-korban lain, korban wanita-wanita kita yang dijajah, yang dilecehkan oleh Habib-habib yang mengaku keturunan Nabi ini, padahal mereka bukan keturunan Nabi. Tidak mungkin keturunan Nabi yang suci perilakunya bejat semacam ini. Nambahi sedikit, enggak biji. Kalau tidak segera ditindak hukum, takutnya nanti hukumnya pakai hukum adat, itu burungnya disunatin lagi sampai habis itu.